Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Regita Juaryani dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan membuat video storytelling fisika dengan materi optik, cahaya dan alat optik. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah kelas A kurikulum fisika SMA. Harap simak ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Atau bagaimana seberkas cahaya bisa mengungkapkan misteri dari benda-benda yang jauh di angkasa sana? Mari kita mulai petualangan kita ke dunia optik, cahaya dan alat optik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Tertulis saja. Cahaya juga bertindak seperti partikel kecil energi yang disebut foton. Ia bisa melaju di ruang hampa dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu 300.000 km per detik. Wah, cepet banget bukan? Dan cahaya bisa melakukan banyak hal. Pertama, cahaya bisa melakukan refleks, yaitu memantulkan dari cermin. Cahaya juga bisa melakukan refraksi, dibengkokkan saat berpindah medium. Dan cahaya bisa melakukan dispersi, yaitu diuraikan menjadi warna-warna pelangi saat melalui prisma. Dan inilah alasan kenapa kita bisa melihat warna. Menarik bukan? Tahukah teman-teman bahwa kita punya optik di tubuh kita? Ada yang bisa tebak? Ya, mata. Mata adalah alat optik alami dari tubuh kita. Cahaya masuk ke kornea dan difokuskan oleh lensa, lalu jatuh ke retina. Lalu, dari sanalah otak menerjemahkannya menjadi gambar. Tapi, kadang kita butuh alat bantuan. Apakah itu? Ayo kita simak videonya. Kacamata dan lensa. Pertama, apa itu lensa? Lensa adalah kaca atau plastik yang dapat membiaskan dan membelokkan cahaya agar bisa membentuk bayangan. Nah, lensa memiliki dua jenis. Pertama, lensa cembung. Lensa cembung itu digunakan untuk mengumpulkan cahaya dan biasanya dipakai untuk mata rabun dekat. Lalu, lensa cekung. Lensa cekung itu menjabarkan cahaya dan digunakan untuk mata yang rabunnya jauh. Nah, sekarang apa itu kacamata? Kacamata adalah alat optik yang menggunakan lensa untuk membantu memperbaiki masalah penglihatan. Nah, kacamata juga memiliki beberapa jenis sesuai dengan kelainan mata. Pertama, itu miopi, yaitu rabun jauh. Kedua, hipermetropi, rabun dekat. Lalu ketiga, itu presbiopi, mata tua. Lalu ada juga astigmatisme, yaitu silinder. Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang memperbesar benda-benda kecil. Menggunakan dua lensa cembung, ia membuka dunia mikro, dari sel tubuh, bakteri, hingga virus. Tanpa mikroskop, dunia mikroskopis akan tetap tersembunyi. Untuk melihat bulan, planet, dan galaksi jauh, kita membutuhkan alat optik. Alat optik itu adalah teleskop. Teleskop, ia melihat yang jauh, bahkan di luar angkasa. Teleskop menangkap cahaya dari bintang dan galaksi, lalu memperbesarnya. Tanpa teleskop, kita tidak akan tahu seperti apa alam semesta ini. Mau bereksperimen dengan cahaya? Kamu juga bisa menjadi penjelajah cahaya. Gunakan imajinasi eksperimen sederhana ini. Pertama,
gunakan kaca pembesar untuk melihat di dalam daun. Lalu, kedua, kamu bisa gunakan kaset bekas untuk melihat spektrum warna. Dan kamu juga bisa gunakan senter dan cermin untuk memantulkan cahaya ke arah yang berbeda. Nah, cahaya itu seru bukan? Dari sinar matahari hingga teleskop luar angkasa, cahaya membantu kita memahami dunia. Dengan alat optik, kita bisa melihat yang tak terlihat dan menjelajahi yang tak terjangkau.